صل على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبائي الكرام، في مثل هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. يا أهلا وسهلا بضيوف الرحمن، ya ahlan wa sahlan biduyufillah. Mudah-mudahan semua jamaah umrah yang saat ini melaksanakan umrah bersama Habib kita, guru kita Habib Quraish bin Qasim Baharun hafizahullah ta'ala wa arda, yang juga bersama daripada travel haji umrah Nur Aliyah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan umrah mabrurah, mendapatkan ziarah makbulah, insyaallah pulang ke tanah air dengan selamat sampai tujuan, dikabulkan segala hajat, amin ya rabbal alamin. Secara khusus saya sampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih teristimewanya untuk akhina al-fadil ad-da'i ilallah wa mujahid fisabilih al-habib Quraish bin Qasim Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga seluruh pengurus daripada travel Nur Aliyah yang mendampingi beliau, dan teristimewanya juga di sini ada akhina al-fadil ad-da'i al-muhtaram al-mukarram Syekh Ridwan Al-Amri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga di sebelah sana ada Habib muda kita yaitu Sayyid Rifki Al-Aidarus hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan tidak ketinggalan semua ustadz-ustadz kita yang ada di Nur Aliyah yang selalu setia mendampingi Habib Quraish. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Nur Aliyah travel ini dijadikan oleh Allah sebagai hamla makmurah, thayyibah, salihah, nafi'ah lil ummah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa hadir di tempat ini. Saya tidak sendiri, hadir sini didampingi dengan saya punya istri, ada duduk di belakang. Begitu juga didampingi oleh kawan-kawan seperjuangan di Mekah ini, paling ujung Tuan Guru Mahfud, sudah 35 tahun lebih tinggal di kota Mekah ini ya ikhwan, dari Lombok asalnya. Kemudian yang berikutnya Tuan Guru Mawardi, sudah 25 tahun lebih juga tinggal di kota Mekah ini. Dan masih ada Kiai Haji Abdul Wahid Al-Manduri, itu biasa dipanggil Buya Wahid. Dan masih ada lagi yang lain-lainnya yang selama ini setia mendampingi saya kemana saja, mau umroh, mau ziarah, mau pergi kemana-mana tempat. Begitu juga mengatur jadwal tamu, menerima tamu, menyambut tamu, melayani tamu. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan dilimpahkan rahmat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh Habib Quraish sudah sangat luar biasa, penuh dengan hikmah, padat dengan mutiara nasihat yang luar biasa. Beliau mengajak kita semua untuk bisa memahami bahwa setiap langkah kita dalam menunaikan manasik umrah kita punya makna yang luar biasa dan merupakan samudera hikmah yang sudah seyogianya untuk kita renungkan, kita hayati, sehingga kita bisa mengambil i'tibar
dari seluruh rangkaian manasik yang kita laksanakan. Termasuk diantaranya adalah tadi beliau garis bawahi kepada kita semua bahwa ibadah umroh yang kita lakukan ini juga merupakan napak tilas daripada perjuangan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga istrinya Siti Hajar alaihissalam, dan juga putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan tadi juga beliau menyampaikan kepada kita bahwa sebetulnya langkah kita dalam manasik umroh ini kalau betul-betul kita hayati, betul-betul kita renungkan, itu semua merupakan ikrar pengakuan perjuangan akan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi masuk dalam jiwa kita, bersemayam dalam sanubari kita, bukan hanya sekedar kita pahami dan hayati, tapi juga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini ya ikhwan, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Habib Quraisy tentang bagaimana dahsyatnya keimanan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, begitu juga Siti Hajar. Ini mengingatkan saya kepada firman Allah dalam surat Al-Hujurat, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini luar biasa ya. Di sini Allah menyatakan innamal mu'minun. Innama itu adatun min adawatul hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk pembatasan. Jadi kalau disebutkan innamal mu'minun, bisa kita artikan sesungguhnya orang beriman itu hanya yang bagaimana? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu dengan imannya ya Allah. Nah, di garis bawahi thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu dengan mereka punya iman. Dan itu mereka buktikan. Bagaimana membuktikan ketidakraguan mereka dengan iman mereka? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang, berjihad saudara, dengan harta mereka, dengan nyawa mereka fi sabilillah, yaitu di jalan Allah. Setelah itu Allah nyatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang lurus lagi benar, jujur dengan mereka punya iman saudara. Subhanallah. Kenapa tadi begitu mendengar uraian yang begitu indah dari Habib Quraisy Baharun hafizahullah taala wa arda fa qadarallahu amsal. Begitu beliau sampaikan kepada kita tentang kekuatan iman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar. Kenapa kok saya ingat dengan ayat ini ya ikhwan? Karena apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar adalah bentuk konkret iman tanpa keraguan. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah iman tanpa keraguan. Nah, jadi dalam ayat tadi orang yang disebut mukmin itu, mukmin sejati, mukmin hakiki, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia nggak punya keraguan dengan imannya ya. Artinya nggak punya keraguan dengan imannya, apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dia kerjakan, tanpa banyak komentar, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak yaitu keluhannya. Nah kemudian begitu juga apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dia tinggal, tanpa sedikit pun ragu-ragu untuk meninggalkannya sudah. Jadi orang-orang semacam inilah yang disebut mukmin yang sejati. Itu yang tadi Allah katakan summa lam yartabu, mereka tidak pernah ragu dengan iman mereka ya Allah. Nah, sekarang mari kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa luar biasa. Nah, sudah sekian lama sampai umur lanjut usia menanti kedatangan anak saudara. Diceritakan dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak usianya sudah mencapai 80 tahun ya. Usianya sudah cukup lanjut, sudah cukup tua. Menanti minta kepada Allah untuk punya keturunan. Begitu dapat keturunan, saudara, Allah perintahkan untuk melepaskan anaknya tadi di satu tempat yang tandus, yaitu di Mekah ini ya.
Tadi sudah diuraikan dengan panjang lebar. Saudara, secara logika, saudara, orang tua mana yang cinta kepada bayinya yang lama dinanti mau meninggalkannya di padang pasir? Secara logika, saudara, secara logika orang tua mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya di satu tempat yang tidak ada penduduknya? Ketika itu Mekah tidak ada penduduknya, ya Pak. Tidak ada perkebunan, tidak ada air. Yang ada cuma pasir dan karang-karang bebatuan di tempat ini, ya Pak. Jadi bagaimana dahsyatnya iman Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak peduli karena ini perintah Allah, ya kerjakan. Suka tidak suka, senang tidak senang, berat maupun ringan, karena ini perintah Allah, ya kerjakan. Itu namanya iman tanpa keraguan. Subhanallah. Nah, jadi saya nggak mau menceritakan lagi. Tadi udah luar biasa diceritakan sama Habib Quraisy itu sudah begitu luar biasa, ya Pak. Nah, saya hanya ingin mengaitkan bahwa apa yang diceritakan oleh Habib Quraisy tadi, saudara, itu tidak lain dan tidak bukan merupakan bukti pelajaran buat kita. Itulah yang disebut iman tanpa keraguan. Nah, begitu juga Siti Hajar, ya ikhwan. Siti Hajar begitu ditinggalkan di padang tandus seperti ini, saudara, tadi sudah diceritakan oleh yaitu Habib Quraisy, nggak banyak pertanyaan. Dia cuma tanya, ya Ibrahim, wahai suamiku, ini kemauanmu atau kemauan Allah? Itu aja. Kalau kemauan Nabi Ibrahim, protes Siti Hajar. Mana boleh kau tinggalkan istri di tengah padang pasir begini? Mana boleh kau sia-siakan aku dan anak bayiku ini di tempat yang tidak ada penduduk semacam ini? Tapi begitu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini perintah dari Allah, Siti Hajar nggak banyak bicara, ya Wan, sami'na wa ata'na. Kalau memang ini perintah Allah, ya sudah, tinggalkan kami di sini. Subhanallah. Itu namanya iman tanpa keraguan. Enggak protes kepada Allah. Enggak protes, ya Allah kok perintahnya begini, ya Allah kok aku ditinggalkan di padang tandus. Enggak, beliau punya iman. Kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah yang akan jaga, ya. Ini disebut iman tanpa keraguan, saudara. Ini mukmin yang sejati. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Mereka nggak pernah ragu dengan mereka punya iman, saudara. Nah, begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana tadi diceritakan, Nabi Ismail sejak bayi sudah ditinggal oleh ayahnya di padang pasir, dipelihara oleh ibunya. Nah, begitu remaja sang ayah datang, saudara. Tahu-tahu begitu datang menyampaikan kepada sang anak bahwa dia harus menyembelih anaknya, saudara. Saudara, logika mana yang bisa menerima? Kalau kita bicara pakai logika mana? Ayah udah nggak ngerawat tuh anak, ninggalin anak semenjak bayi. Saudara, tahu-tahu begitu datang memotong anaknya. Anak mana yang mau terima, saudara? Nggak ada anak yang mau terima. Kalau kita bicara logika, saudara. Tapi Nabi Ismail begitu dengar bahwa itu adalah perintah Allah, enggak mengeluh, enggak. Malah saudara, Nabi Ismail memberikan dorongan support kepada ayahnya. Ya abati if'al ma tu'mar. Hei ayahku, segera kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Nah, ini apa namanya? Iman tanpa keraguan. Jadi kalau iman tanpa keraguan, nggak peduli apa saja Allah perintahkan, dia kerjakan. Nabi Ibrahim diperintahkan tinggalin anak di padang pasir, masih bayi, tinggalin. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, ya sembelih. Mau masuk akal, nggak masuk akal, suka, nggak suka, senang, nggak senang, ringan atau berat, kalau sudah perintah Allah, wajib untuk dilaksanakan. Nggak boleh kita ragu, ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi memang ujian Nabi Ibrahim sangat berat. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Quraisy, kalau kita kan nggak dugi segitu. Allah nggak suruh kita nyembelih anak kita, saudara. Allah nggak suruh kita lempar istri kita dengan anak kita di padang pasir. Kalau sekarang kita lempar anak kita di tengah padang pasir, mana dosa besar kita, saudara. Nggak boleh. Allah perintahkan kita jaga, rawat itu istri-istri kalian, rawat itu anak-anaknya, saudara. Enggak, kita nggak disuruh abaikan di tengah padang pasir. Jadi ujian Nabi Ibrahim begitu berat, ujian Siti Hajar begitu berat, ujian Nabi Ismail begitu berat. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah mereka adalah mukmin sejati yang imannya tidak ada keraguan. Subhanallah. Nah, itu yang kita belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Habib kita, saudara. Nah, begitu kita pindah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi di zaman Nabi SAW, bukan hanya Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan iman tanpa keraguan. Sampai para sahabatnya pun berlomba-lomba untuk menunjukkan kalau mereka punya iman tanpa keraguan. Nah, saya berikan dua contoh saja. Satu contoh untuk kaum laki-laki, satu contoh untuk kaum perempuan, saudara. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, pada awal Islam, minuman keras itu tidak diharamkan, saudara. Belum diharamkan. Dan menenggak minuman keras itu, menenggak khamr itu sudah menjadi tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang sudah berurat berakar. Tidak ada pesta tanpa minuman keras. Tidak ada acara tanpa minuman keras, ya. Itu sudah menjadi tradisi di mana-mana. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras itu lewat tahapan-tahapan. Bitadarruj. Bitadarruj secara bertahap. Nah, saya tidak ingin cerita soal tahapannya, tapi ada yang menarik, saudara. Begitu ayat yang terakhir turun, Allah haramkan itu minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Begitu ayat ini turun, saudara, di malam hari, saat itu ada beberapa sahabat yang masih bersama Nabi. Saudara, masih bersama Nabi karena rumah Nabi dengan masjid Nabi bersebelahan, saudara. Masih ada sahabat yang berkumpul bersama Nabi. Nah, begitu ayat itu turun, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, mulai saat ini, mulai detik ini, minuman keras ini, khamr ini haram ila yaumil qiyamah. Mutlak tidak boleh diminumnya. Salah seorang sahabat minta izin, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat-sahabat kita sedang kumpul malam ini lagi pesta di pinggir kota Madinah. Mereka belum tahu kalau minuman keras ini haram. Dan kami yakin dalam pesta mereka minuman keras akan dihidangkan karena minuman keras belum diharamkan. Kemudian sang sahabat ini minta izin kepada Rasulullah untuk mengabarkan mereka bahwa minuman keras sudah diharamkan, saudara. Nah, maka ditugaskan oleh Nabi untuk menyampaikan, lari ini sahabat, saudara. Lari mengejar ke tempat adanya pesta tadi. Ternyata betul, di tempat pesta tersebut di meja sudah disediakan, dihidangkan, yaitu minuman-minuman keras, baik yang di gelas, yang di botol, yang di kendi-kendi, kemudian yang di gentong-gentong, saudara, sudah disediakan. Nah, apa yang terjadi? Sahabat ini datang dari jauh, teriak-teriak, ya ayuhan nas, stop, berhenti dulu, pesta ini ada kabar penting. Saudara, teriak-teriak dari kejauhan. Nah, begitu mereka dengar, mereka berhenti, mereka saling memandang, ada apa ini? Ini pasti ada kabar penting. Begitu orang tadi mendekat, ada kabar apa? Apa Nabi sakit? Kaget mereka. Nggak pernah terjadi mereka dihentikan pestanya. Apa Nabi sakit? Sahabat ini menjawab, alhamdulillah innahu fi khairin wa afiyah. Lalu kenapa kau datang tergesa-gesa? Apa ada kabar kalau pasukan Islam ada yang kalah? Ada yang diserang orang-orang kafir di kampung mana, di negeri mana? Enggak ada. Semuanya fi khairin afiyah. Lalu kabar apa yang kau bawa? Disampaikanlah ayat Quran yang tadi turun, saudara, bahwa malam ini kami bersama Nabi mendapatkan wahyu bahwa minuman keras mulai malam hari ini tidak boleh dikonsumsi lagi. Saudara, ini di meja hidangan, minuman keras sudah dihidang, yang di gelas, yang di botol, yang digentong, di mana, saudara, mereka udah beli dengan biaya yang tidak murah. Tapi apa yang terjadi? Itu sahabat yang kumpul begitu dengar firman Allah, saudara, pesan Nabi, saudara, mereka enggak ada yang protes. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Semua minuman keras saat itu juga mereka tumpahkan. Gentong-gentongnya mereka pecahkan, saudara. Bahkan ada beberapa sahabat yang sudah terlanjur minum barusan, saudara. Apa yang dilakukan? Dia masukkan jarinya ke kerongkongannya, dimuntahkan isi perutnya, ya. Subhanallah. Ini yang namanya iman tanpa keraguan. Begitu dengan ayat Quran, begitu dengan sabda Nabi, khalas, jawab mereka, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, selesai. Enggak ada yang protes, enggak ada yang bilang, kenapa enggak besok aja sih, tanggung. Kan kita 5 orang udah beli minuman keras, kenapa enggak nanti aja sih? Enggak ada ya, Pak. Enggak ada yang protes. Pokoknya kalau udah larangan Allah, larangan Nabi, sudah ya tinggalkan, selesai. Itulah contoh iman tanpa
keraguan. Subhanallah. Kalau tadi kita lihat iman tanpa keraguan milik para nabi, saudara. Miliknya Nabi Ibrahim, miliknya Nabi Ismail, bahkan miliknya ibu Nabi yaitu Siti Hajar, saudara. Tapi kali ini kita lihat bagaimana keberhasilan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya sampai mereka itu betul-betul beriman tanpa keraguan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, saudara, soal yang menyangkut perempuan. Dulu pada awal Islam, perempuan-perempuan muslimah tidak diwajibkan berjilbab. Jadi pakaian mereka pakaian sopan, saudara, tapi tidak berjilbab. Rambut mereka terlihat, leher mereka terlihat, saudara. Nah, itu merata sebelum diwajibkan jilbab. Nah, begitu turun firman Allah, saudara, dalam surat Al-Ahzab, Allah nyatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada putri-putrimu, katakan juga kepada perempuan-perempuan orang yang beriman. Apa yang mesti dikatakan? An yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka, saudara. Begitu ayat ini turun malam, saudara. Ayat ini turun malam, penduduk Madinah udah banyak yang tidur, saudara. Sholat Isya udah selesai, sahabat udah pulang, saudara. Nah, begitu ayat ini turun, Nabi kasih tahu beberapa sahabat yang belum pulang, saudara. Nabi kasih tahu mereka. Lalu apa yang terjadi? Besoknya paginya, saudara, besok paginya tidak ada satupun perempuan muslimah di kota Madinah keluar dari rumahnya kecuali semua sudah memakai jilbab, saudara. Subhanallah. Artinya apa? Iman tanpa keraguan. Begitu mereka dapat kabar di rumah-rumah mereka, dari suami mereka, dari anak mereka, dari saudara mereka, barusan ada ayat Quran turun, barusan ada wahyu dari Allah. Nabi sampaikan kepada kita, perempuan-perempuan harus tutup dia punya auratnya. Subhanallah, tutup semua ya. Gak ada perempuan yang protes, ya Rasulullah gerah, ya Rasulullah. Gak ada, saudara. Ya Rasulullah nanti rambut rontok ketombean. Gak ada, saudara. Gak ada. Kalau itu sudah perintah Allah, suka atau tidak suka, mau gerah atau tidak gerah, senang atau tidak senang, ya kerjakan. Subhanallah, sallu ala nabi. Jadi inilah yang ingin sekedar saya berikan bagian daripada sejarah juga tentang pentingnya iman tanpa keraguan. Nah, maka itu Bapak Ibu yang tercinta, yuk mari seusai Anda melaksanakan ibadah umroh ini, pulang ke negara kita nanti, tancapkan dalam diri kita iman tanpa keraguan. Apa saja yang Allah perintah, kita kerjakan. Allah perintah kita sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Nah, Allah perintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Allah perintahkan kita untuk membayar zakat harta kita, ya bayar zakatnya, saudara. Nggak usah pakai cari hila, pakai cari cara untuk keluar dari kewajiban. Jangan, kerjain aja, saudara. Kerjain. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah umroh, haji, ya kerjakan, saudara. Nah, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak mengeluh, saudara, kerjakan. Itu bukti iman tanpa keraguan. Nah, Allah melarang kita makan riba, jauhkan diri dari riba ya. Allah melarang kita untuk mencuri, untuk korupsi, saudara, ya jangan mencuri, jangan korupsi. Nah, Allah melarang kita daripada perbuatan zina, daripada menenggak minuman keras, daripada perjudian, tinggalkan itu semua. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Begitu juga Nabi. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, tunjukkan kepada kamu, ambil, amalkan, laksanakan. Dan apa-apa yang Nabi larang kamu, maka stop, berhenti, tinggalkan, jangan dikerjakan. Nah, kalau ini bisa kita jadikan pegangan di hidup kita, insya Allah dunia akhirat kita akan senang, dunia akhirat kita akan bahagia. Jangan terpengaruh dengan bisikan iblis, bisikan setan,
bisikan orang-orang munafik, bisikan orang-orang kafir. Jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan kaum liberal, kaum sesat yang ingin merusak ajaran Islam. Jangan, abaikan itu semua ya Allah. Yang penting bagaimana kita, saudara, bisa memiliki iman tanpa Allah memerintahkan saudara dengan aneka ragam kewajiban. Saudara mau suka, mau nggak suka, mau senang, mau susah, mau sulit, kerjakan perintah Allah ya Allah. Kerjakan mastata'tum, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan diri ya Allah. Yang penting jangan kita berbuat maksiat. Insya Allah kalau kita punya iman tanpa keraguan, tadi apa Allah nyatakan dalam akhir ayat, ulaika hum shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun. Orang-orang shadiqun itu apa? Orang yang lurus, benar, jujur dengan imannya saudara. Oh, orang-orang yang shadiqun, balasan mereka adalah surganya Allah. Mereka akan dapat rahmat Allah, mereka akan masuk surga bersama nabinya, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Allahumma ij'alna minas shadiqin, Allahumma ij'alna minas shadiqin, Allahumma ij'alna minas shadiqin. Nah baiklah ya ikhwan, sebelum kita menjadi shadiqin, saudara, Allah punya pesan dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Saudara, jadi kalau kita belum masuk minas shadiqin, paling tidak kita bergaul dengan orang yang shadiqin, saudara. Bergaul dengan ulama-ulama yang solehin, bergaul dengan habaib-habaib yang solehin, bergaul dengan masyaikh yang solehin. Kita hadiri majelis mereka, kita ambil ilmu mereka, kita tabarruk saudara dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada mereka saudara. Kalau kita belum jadi minas shadiqin, maka kita bergaulah dengan orang-orang yang shadiqin. Karena begitu kita bergaul dengan orang-orang shadiqin, nanti kita dapat berkahnya ya Allah. Kita akan dapat berkahnya. Nah, sehingga kehidupan kita akan mulia, kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kehidupan kita juga akan ikut lurus insya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jadi berusahalah kita bergaul dengan orang-orang yang sodik. Yang sodik bagaimana? Jujur, lurus, benar, nggak pernah bohong saudara, nggak pernah khianat. Nah, kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang kalau bicara bohong, kalau janji dusta, kalau dikasih amanat khianat, jangan digauli. Hati-hati, karena ada satu hadis Nabi mengatakan, saudara, al-mar'u ala dini khalili. Hati-hati tuh, seseorang itu akan terpengaruh dengan agama sahabatnya saudara. Kalau Anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang akhlaknya tidak baik saudara, maka nanti kita akan terpengaruh dengan ketidakbaikannya. Na'udzubillah min, kecuali para ustadz, kecuali para habib yang memang sengaja mengumpulkan orang-orang yang tidak baik untuk didakwahkan, untuk diajarkan, untuk disadarkan. Nah, tapi kalau untuk pergaulan menjadi teman setia bagi umat, jangan pernah menjadikan orang pembohong, pendusta, penipu, pengkhianat, orang zalim, orang fasik, orang munafik, sudah apalagi orang kafir sebagai kawan setia kita. Nggak boleh. Cukup kita jaga jarak, kenal boleh, jaga jarak. Nah, kita ikut berdakwah agar mereka sadar saudara, tapi jangan pernah jadikan mereka sebagai kawan setia kita. Jadikanlah kawan setia kita sebagaimana amanat Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadi selalulah bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Begitu beruntunglah Anda semua. Hari ini Anda melaksanakan ibadah umroh, dituntun oleh para habaib kita, dituntun oleh Habib Guresh Baharun, dituntun oleh Syekh Ridwan Al-Amri, dituntun oleh Sayyid Rifki Al-Idrus, dituntun oleh para ustadz-ustadznya saudara. Alhamdulillah Anda dituntun oleh orang-orang baik, orang-orang yang selama ini dikenal istiqomah di dalam dakwah, orang-orang yang dikenal selama ini selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Insya Allah kita semua sudah bersama ma'as shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita sudah bersama ma'as shadiqin, besok kita tingkatkan setingkat lagi. Bagaimana kitanya yang menjadi minas shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup ya kawan, setelah panjang lebar saya sampaikan hal tersebut tadi, saudara, kenapa saya merasa hal ini sangat penting untuk disampaikan. Hati-hati dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, jangan pernah lepas iman tanpa keraguan. Nah, artinya apa?
artinya hukum Allah dan hukum Rasul, Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan Allah, hadis yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, harus kita jadikan di atas kepala kita dan harus kita junjung tinggi-tinggi. Tancapkan di sanubari Anda yang paling dalam, saudara, bahwa kitab suci selalu di atas konstitusi. Hati-hati, jangan terpengaruh. Dulu di tahun 60-an, saudara, orang-orang PKI itu mereka punya kampanye konstitusi di atas kitab suci. Kemudian di era modern sekarang, era reformasi, orang-orang liberal yang sepaham dengan PKI, sama-sama menolak syariat Islam, sama-sama menolak agama, sama-sama memerangi syariat, mereka juga punya jargon yang sama, di mana mereka katakan bahwa konstitusi di atas kitab suci. Dan ini bukan hoax, ini bukan kita fitnah mereka, nyata mereka sampaikan, saudara. Mereka sampaikan dengan mulut mereka. Qad badatil baghdha min afwahihim, saudara. Sudah keluar itu dari mulut mereka tanda-tanda kebencian mereka terhadap agama, saudara. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan dalam hati mereka, kebencian terhadap Islam, jauh lebih besar lagi, saudara. Makanya hati-hati. Jadi apa yang kita sampaikan ini, saudara, bahwa di negeri kita ini sekarang ini sedang darurat iman tanpa keraguan, saudara. Hati-hati. Maka itu bawalah iman tanpa keraguan. Apapun yang mereka katakan, saudara, tetap kitab suci di atas konstitusi. Nah, tapi jangan salah paham. Kalau kita katakan kitab suci di atas konstitusi, bukan berarti kita melawan konstitusi. Bukan, saudara. Maksudnya kitab suci itu kan kalam ilahi. Kitab suci itu kan wahyu ilahi. Nah, karena dia wahyu ilahi, menjadi harga mati yang harus ditaati, saudara. Sehingga nggak boleh direvisi dan nggak boleh diganti. Nah, jadi kalau kita sebut harga mati, apa yang harga mati? Ya kitab suci yang harga mati. Itu akan kita bawa ke akhirat nanti, saudara. Iman kita dengan kitab suci, jangan lupa itu. Nah, sementara konstitusi itu kan buatan manusia. Ya, ada undang-undang dasar yang disetujui oleh MPR, ada undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, ada Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden, ada keputusan menteri, ada keputusan peraturan kepala daerah. Itu semua buatan manusia. Itu disebut konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, saudara, untuk mengatur segala yaitu tindakan dan kegiatan yang ada di negeri tersebut. Apakah itu undang-undang dasar, apakah itu undang-undang, apakah itu keputusan presiden, apakah itu peraturan menteri, apakah itu aturan yang keluar dari gubernur, itu semua disebut konstitusi. Nah, karena konstitusi ini buatan manusia, maka wajib tunduk kepada kitab suci. Enggak boleh konstitusi itu bertentangan dengan kitab suci. Ini yang mesti kita tangkapin, sudah. Jadi kalau ada aturan konstitusi yang bertentangan dengan kitab suci, wajib kita protes, wajib kita kritisi, wajib kita minta diganti, saudara. Wajib kita minta diamandemen. Nah, jadi jangan menyerah, jangan mengalah. Kenapa? Karena konstitusi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci, saudara. Nah, oleh karenanya kesimpulannya, kalau ada aturan konstitusi yang sejalan dengan kitab suci, sami'na wa ata'na, kita taati, kita jalankan itu aturan. Aturan kepala desa, aturan camat, aturan bupati, aturan wali kota, aturan gubernur, aturan presiden, aturan menteri, selama sejalan dengan kitab suci, tidak bertentangan dengan syariat, enggak menghalalkan yang haram, enggak mengharamkan yang halal, sami'na wa ata'na, kita patuhi ya, sebagai warga negara yang baik. Tapi manakala konstitusi, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saudara, bertentangan dengan syariat, bahkan menantang Al-Quran dan hadis, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, wajib untuk kita lawan, ya. Gak ada kompromi kalau soal itu, ya. Nah, itulah yang saya maksud tadi, tanamkan iman tanpa keraguan. Kira-kira jelas tidak? Jadi hati-hati, tanamkan dalam sanubari Anda yang paling dalam bahwa kitab suci selalu ada di atas konstitusi. Nah, maka itu kita sering amanatkan kepada pemerintah, silakan Bapak Presiden, silakan MPR, silakan DPR, silakan para pejabat, silakan Anda buat peraturan. Kami siap jalani, kami siap taat, kami cuma rakyat jelata yang siap untuk menjalankan aturan pemimpinnya. Tapi syaratnya satu,
jangan bertentangan dengan kitab suci. Selesai. Kita bukan politisi, kita bukan orang partai politik, kita nggak cari kekuasaan, nggak cari jabatan, saudara. Cuman kita nggak mau lihat kitab suci di nomor 2 kan, apalagi kitab suci di nomor akhirkan, saudara. Enggak, kitab suci harus nomor 1, pertama dan paling utama, paling tinggi, dijunjung di atas kepala kita, saudara. Karena kitab suci adalah akidah kita, iman kita, saudara, bukan lagi sekedar ideologi. Nah, jadi selama pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan kitab suci, kami siap untuk taat. Tapi kalau coba Anda bikin peraturan yang bertentangan dengan kitab suci, akan kami lawan. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, saudara. Walaupun harus mati bersimbah darah, akan kami lawan. Kami tidak akan biarkan kitab suci kami diinjak-injak atau dimarginalkan, saudara, atau di nomor 2-kan, apalagi di nomor akhirkan ingin ditinggalkan. Nah, kenapa? Ini sebagai bentuk kita berusaha bagaimana menanamkan dalam diri kita iman tanpa keraguan untuk cinta kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk Anda semua. Mudah-mudahan insyaallah Anda semua pulang dengan selamat dan mendapatkan yaitu keberkahan dari Allah dengan umroh yang mabrurah. Dan mudah-mudahan yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, insya Allah ke depan akan bisa melaksanakan ibadah haji. Hari ini umrohnya, besok hajinya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Sebagai penutup, ya kawan, untuk menghilangkan penasaran, saya yakin di sini banyak yang nanya ini, diam-diam di hatinya nanya, Habib Rizik kapan sih pulang? Betul? Jawab jangan. Nggak usah deh. Jawab jangan. Nanti kalau umroh lagi, kalau umroh lagi baru kita jawab. Tapi singkat saja kita jawab ya kawan, perhatikan baik-baik. Alhamdulillah saat ini saya sudah 3 tahun tinggal di Saudi ini. 3 tahun kurang 1 bulan. Dulu saya datang bulan Sya'ban ya kawan. Nah, sekarang udah masuk Rajab, sebentar lagi Sya'ban. Jadi saya di sini sudah hampir 3 tahun. Setahun pertama saya masih punya visa. Visa saya umurnya 1 tahun. Sedangkan 2 tahun yang kedua ini saya sudah tidak punya visa lagi. Tidak ada visa, tidak ada iqamah, tidak ada izin tinggal dan seterusnya. Nah, kenapa? Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa saya, saudara, dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Jadi sekali lagi dicekal. Yang mencekal siapa? Yang mencekal bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak punya yurisdiksi, tidak punya kewenangan di Saudi ini. Yang mencekal tetap pemerintah Saudi. Tapi yang minta dicekal itu pemerintah Indonesia. Nah, kalau ada yang nanya, dari mana saya tahu, saudara? Kok Habib bisa mengatakan ini pemerintah Indonesia yang minta? Saudara, kita punya 4 indikator. Walaupun pemerintah Indonesia sampai hari ini masih membantah, saudara, katanya bohong, mereka nggak mencekal dan seterusnya, tapi ada 4 indikator yang mereka tidak bisa bantah sampai saat ini. Yang pertama, saudara, saya mendapatkan lembaran surat pencekalan tersebut dari keimigrasian Saudi. Di sana ditulis bahwa alasan pencekalan saya adalah asbabun amniyah. Artinya sebab keamanan. Nah, artinya saya dicekal bukan karena pelanggaran, bukan. Nah, di pencekalan itu biasanya disebut, kalau pelanggaran disebut mukhalafatul qanun, mukhalafatul anzimah, atau takhalluf anin nizam, saudara. Nah, itu kalau ditulis takhalluf anin nizam atau mukhalafatul qanun atau mukhalafatul anzimah, berarti saya melakukan pelanggaran. Tapi di situ ditulis saya dicekal dengan alasan keamanan, berarti alasannya adalah politis, saudara. Untuk keamanan siapa? Wallahu a'lam. Apa untuk keamanan saya atau ada satu pihak yang takut keamanannya diganggu oleh saya? Nah, wallahu a'lam. Pokoknya untuk keamanan. Apa untuk keamanan saya nggak diganggu orang? Atau kalau saya pulang ada pihak yang takut saya ganggu? Nah, ini kan keamanan juga ya. Ini namanya bahasa politik ya, kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini kan dipanggil oleh otoritas Saudi. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa saya dicekal? Nah, jawaban yang kita dapat, ya ini adalah permintaan pemerintah Indonesia.
Jadi dua ini sudah cukup ya kawan. Kalau pemerintah Indonesia berada di balik daripada pencekalan ini. Nah sekarang yang ketiga. Nah begitu pemerintah Indonesia membantah, ada yang menarik ya kawan. 2 tahun yang lalu Duta Besar Saudi yang ada di Jakarta, yaitu Syekh Usama Asy-Syuaibi. Beliau orang baik, jazahullahu khairal jaza. Beliau ditanya oleh TV One. Nah, di TV One diwawancarai, Pak Dubes, kenapa Habib Rizik tidak dilepas? Kenapa nggak boleh keluar dari Saudi? Apa jawabnya ya kawan? Jawabnya menarik. Beliau jawab dengan bahasa Inggris. Beliau katakan, kami pemerintah Saudi siap melepaskan pulang Habib Rizik kapan saja. Tapi Anda tanya dulu kepada pemerintah Anda. Dubes ini ngomong sama wartawan TV One. Anda tanya dulu sama pemerintah Anda. Apakah pemerintah Anda sudah siap untuk menerima Habib Rizik? Kalau sudah siap, kami pulangkan. Kalau nggak siap, ya saja Habib Rizik di Mekah. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Ini dari jawaban ini jelas berarti yang minta saya nggak pulang siapa? Bukan pemerintah Saudi, saudara. Dan sampai hari ini pemerintah Indonesia nggak berani membantah ucapan duta, saudara. Padahal saya berharap kalau betul pemerintah Indonesia tidak terlibat, kalau betul pemerintah Indonesia tidak meminta saya dicekal, mestinya pemerintah Indonesia, saudara, bantah dong. Itu ucapannya duta, bantah. Oh itu Duta Besar Saudi bohong. Kami nggak pernah minta. Duta Besar Saudi itu menyebarkan hoax. Saya tunggu kalimat itu, saudara. Tapi pemerintah Indonesia nggak berani mengatakan itu. Kenapa? Sebab kalau pemerintah Indonesia ngomong begitu, nanti Dubes Saudinya nunjukin suratnya, sudah. Nah, makanya nggak berani dibantah. Yang terakhir, yang keempat, sudah. Yang keempat kemarin pada saat reuni 212 tahun 2019, baru 3 bulan yang lalu, bulan Desember. Saya udah niat mau pulang, mau ikut hadir dalam reuni 212, saudara. Saya bujuk pemerintah Saudi untuk mencabut cekal saya, saudara. Kita bujuk terus di sini bagaimana caranya. Nah ada yang menarik, begitu di Indonesia ramai soal kepulangan saya, lagi-lagi Duta Besar Saudi dikepung oleh wartawan. Kali ini Duta Besar yang baru. Nah ini sekarang Duta Besar yang baru, namanya Syekh Ishaq At-Thaqafi Al-Qahtani. Nah, waktu beliau keluar dari kantornya Pak Mahfud, Menko Polhukam Republik Indonesia, beliau ditanya oleh wartawan. Semua televisi. Pertanyaannya adalah, Pak Duta, bagaimana status Habib Rizik saat ini? Jadi mau tahu statusnya bagaimana? Dicekal apa enggak, apa bagaimana? Jawabnya singkat padat ringkas jelas ya Pak. Beliau mengatakan, status Habib Rizik saat ini adalah hasil negosiasi tingkat tinggi antara pejabat tinggi Saudi dan pejabat tinggi pemerintah Indonesia. Dia cuma menjawab itu aja. Artinya apa? Hasil negosiasi. Nah kalau hasil negosiasi kan berarti ada perundingan, ada pertemuan, sudah ada kesepakatan di antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi. Nah di sini saya sampaikan hormat saya kepada pemerintah Saudi. Kenapa? Pemerintah Saudi jujur, nyekal saya, ngaku, kan jujur. Sementara pemerintah Indonesia, saudara, nggak jujur, minta nyekal, nggak ngaku, udah nggak ngaku, nyalain lagi. Dia bilang saya bohong lah, bikin fitnah lah, bikin hoax lah, saudara. Udah gitu sampai ngomong apa? Ada pejabat yang ngomong, itu Habib Rizik takut pulang. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Kira-kira jelas tidak? Ya kalau kita membuktikan, ya kita buktikan. Suruh pemerintah Indonesia, saudara, cabut surat permohonan cekalnya. Besok cekal saya dicabut, lusa saya pulang ke Indonesia, saudara. Sallu ala Nabi. Jangan sebarin hoax, jangan Habib Rizik takut pulang. Bukan kita takut dulu, dia yang takut, bilang kita yang takut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya terima kasih kepada pemerintah Saudi, insyaallah, jazahumullahu khairan jaza, saudara. Karena selama 3 tahun saya di sini oleh pemerintah Saudi, mereka tidak pernah mengganggu saya. Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka menghormati kita, menghargai hak-hak kita. Bahkan 3 tahun di sini saya dibebaskan bisa haji setiap hari, mau umroh kapan saja, mau ziarah ke Madinah kapan saja, saya bisa keliling ke kota mana saja saya mau, saudara. Tidak pernah diganggu oleh pemerintah Saudi. Alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal peraturan Saudi Anda tahu sendiri, saudara. Kalau Anda punya visa dalam 1 hari Anda ditangkap. Kalau nggak percaya coba aja. Kira-kira percaya aja?
Anda punya visa umroh kan? Punya. Visa umrohnya berapa lama? Sebulan, 30 hari. Nah, coba lebihin 31 hari. Itu akan ditangkap, diborgol, dipenjara, dikenakan denda, saudara, dideportasi, dipulang. Nggak sampai di situ, saudara. Blacklist 3 sampai 5 tahun nggak boleh ke Saudi lagi. Nggak sampai di situ, muassasah yang memberikan visanya dicabut izinnya. Termasuk travelnya juga, saudara, bisa dicabut izinnya. Nah, jangan lupa dong. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau nggak percaya, coba berapa ya nanti? Nah, jangan, pokoknya jamaah umroh yang tertib, jangan coba-coba melanggar. Saudi ini sangat ketat. Pemerintah Saudi ini sangat ketat sekali, saudara. Anda terlambat sehari akan jadi urusan besar. Nah, kenapa saya cerita begini? Saya ingin menunjukkan disinilah pertolongan dan anugerah Allah. Saya sudah 2 tahun, bukan sehari lagi. Sudah 2 tahun, saudara, habis nggak? Mereka nggak tangkap, mereka nggak ganggu, mereka nggak borgol, mereka nggak deportasi, saudara. Dan saya masih tetap minta kepada mereka agar kekal dicabut. Doakan saja. Bulan ini mereka sedang mempertimbangkan. Mudah-mudahan kalau mereka mempertimbangkan, mereka kabulkan. Karena 3 hari yang lalu di Indonesia sudah ada pernyataan. Duta Besar Saudi di Indonesia 3 hari yang lalu menyatakan Habib Rizik mau pulang kapan saja silakan. Jadi artinya pernyataan itu resmi sudah keluar dari Kedutaan Besar Saudi. Nah, sekarang saya di sini mau coba jalankan prosesnya. Kan pulang nggak bisa begitu pulang aja. Pulang kan harus diurus suratnya dulu ya kawan. Nah, kita akan coba proses ini saya lalui. Paling tidak itu ada sinyal, ada green light, ada lampu hijau yang sudah bagus. Nah, karena itu insya Allah kalau cekal dicabut, saya akan datang, saudara. Jadi enggak, umat Islam enggak bakal takut saya pulang. Palingan yang takut garong-garong, rampok-rampok, koruptor-koruptor, saudara yang zolim, saudara ahli maksiat. Nah, itu yang ketakutan, betul? Nah, jadi sekarang saya tanya, setuju gak saya pulang? Yakin? Doain gak saya pulang? Amin. Amin yang serius dong. Mudah-mudahan saya pulang. Amin. Cuman ada kabar mengerikan. Nah, ini saudara-saudara saya yang tinggal di Mekah nggak ada muamin barusan. Jadi yang di Mekah nggak ada muamin. Sebab tiap hari doanya mudah-mudahan Habib Rizik nggak pulang. Masya Allah, nggak usah. Insya Allah kita bolak-balik ke Mekah nanti. Amin. Ya Rabbal. Jadi nggak usah khawatir. Saya dengan istri, dengan anak-anak di Mekah, alhamdulillah, saudara aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kalau kuliah dulu waktu saya di Indonesia, hampir sebulan sekali masuk rumah sakit. Kenapa? Capek ceramah dulu, pagi siang sore malam ceramah, pagi siang sore malam ceramah. Nah, pulang ke rumah sakit, masuk rumah sakit, diinfus dulu saudara, dicas dulu, dicas. Nah, udah diinfus 3 hari, keluar ceramah lagi dan seterusnya. Alhamdulillah selama di Mekah Allah kasih gak ada penyakit yang datangnya kuat. Nah, bahkan penyakit-penyakit yang saya cerita di sana hilang semua, nggak tahu tuh perginya kemana tuh penyakitnya kuat. Yang asam uratnya, asam lambungnya, segala macam saudara. Itulah Mekah ini baladan aminan mubarakan. Jadi nggak usah khawatir Anda tentang kami di sini, dan alhamdulillah banyak umat yang mendoakan, termasuk Habib Quraish. Saya tahu betul beliau dengan para santrinya di pondok pesantrennya, begitu juga Syekh Ridwan Al-Amri dengan jamaahnya selalu mendoakan kami. Dan saya yakin betul doa-doa yang dikirim oleh para habaib, para masyaikh, para kiai, pimpinan pondok pesantren bersama para santrinya, itulah sebetulnya yang menjadi kunci kenapa saya di sini kok aman, nyaman, tenang, senang, berkah ya kawan. Dan di luar logika kita. Nggak ada orang dicekal saudara terus boleh enak-enakan jalan ke sana kemari, nggak boleh. Nggak ada cerita nih saudara. Orang Saudi pun kebingungan sendiri, kok bisa begitu? Saudara, kalau ditanya Habib Rizik ini bagaimana, gue juga nggak ngerti. Nah, pokoknya kita nikmatin aja. Nah, ini adalah anugerah dari Allah. Nah, doakan agar cekal saya dicabut, saya segera pulang. Insya Allah nanti kita kumpul di Kuningan bersama Habib Quraish dan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa, selama ada di Mekah ini, Anda umroh, Anda di tempat yang makbul, tolong doakan agar kami segera bisa pulang. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia. Saya ucapkan sampaikan terima kasih kepada mereka
yang sudah hampir 3 tahun saya di sini, mereka tidak pernah mengganggu, mereka selalu memperlakukan kita dengan manusiawi, dengan baik, saudara. Bahkan di tempat ini saya tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, baca kitab, mengajar, kumpul, buka majlis di mana-mana, saudara, tanpa diganggu oleh pemerintah Saudi. Sekali lagi, melalui ceramah ini, saudara, saya sampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan kepada pemerintah Saudi yang telah memberikan yaitu perlindungan, keamanan, kenyamanan selama 3 tahun saya di sini bersama keluarga. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung sampai saya pulang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili jamaah Habib Rizik, sebelum Habib pulang ke rumahnya dan kita juga pulang ke Indonesia, jamaah ini punya permintaan 2. Yang pertama wasiat, yang kedua ijazah. Mudah-mudahan Habib Rizik berkenan untuk memberikannya. Ya Habibi, ya Ahibahil Kiram, tidak ada wasiat dan ijazah, saudara, sebaik apa yang pernah diwasiatkan dan diijazahkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, di mana beliau mengatakan pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Apa jawab Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Yaitu katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian kau harus istiqamah, konsisten, yaitu dengan imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu wasiat yang paling luar biasa yang pernah diberikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan wasiat itu juga yang ingin saya sampaikan untuk diri saya, juga untuk semua yang ada di sini. Wasiat wal ijazah lakum jami'an, yaitu qul amantu billah tsumma istaqim. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqala ta'ala, saudara, dalam surat Al-Ahqaf Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sementara di dalam surat Fussilat Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah janjikan? Tatanazzalu 'alaihil malaikah. Allah akan turunkan itu, malaikat akan turun berkerumun, saudara, untuk mengelilingi daripada orang-orang yang menyatakan sedemikian rupa dan orang-orang yang istiqamah. Kemudian malaikat tadi, saudara, mendapat amanat dari Allah untuk menyampaikan, yaitu kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah tadi, alla takhafu, jangan pernah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan pernah kalian sedih, saudara, wa abshiru, dan terimalah berita gembira bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman, saudara, yang mengatakan Rabbunallah ditambah dengan istiqamah, maka hadiahnya adalah, saudara, dalam kehidupan dunia fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah yaitu takut, mereka enggak bakal pernah sedih. Enggak. Anda kalau beriman istiqamah di jalan Allah, Anda enggak bakal pernah sedih menghadapi apa saja. Anda enggak bakal pernah takut menghadapi tantangan apa saja, ya kawan. Itu kuncinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu usikum jami'a wa ajastu lakum jami'a bima awsa wa ajazan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi wa ummati, qul amantu billah tsumma istaqim. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.